Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu ASN, dalam hal ini aparatur sipil negara yang meliputi pegawai negeri sipil atau PNS dan para pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelumnya di tahun ini, di tahun 2024 dan sebelum pelantikan Pak Presiden Prabowo untuk periode 2024-2029, heboh isu mengenai peralihan sistem penggajian aparatur sipil negara dari sistem biasa yang selama ini ke sistem single salary atau skema gaji tunggal. Satu informasi Bapak Ibu, bahwa single salary adalah skema penggajian tunggal ini diterapkan untuk ASN di tahun 2025. Nah, terkait dengan hal ini, kalau informasi mengenai single salary itu sudah lama dibahas ya, tentunya ini juga menjadi satu hal penantian seluruh aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Namun satu pertanyaan, apa tujuan penerapan skema single salary tersebut atau skema gaji tunggal itu? Nah, sebelum kita masuk pada tujuannya Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa memang pada penerapan single salary ini bila jadi nantinya di tahun 2025, gaji Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, itu akan melonjak naik Bapak Ibu. Kemudian, hal yang kedua, bahwa pada penerapan single salary nantinya, dikatakan bahwa semua komponen tunjangan melekat selama ini seperti tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan pangan itu disatukan dalam satu kolom gaji di luar daripada tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, karena itu berbeda porsinya. Tetapi yang sudah pastinya apabila hal ini diterapkan, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan itu dipisah dari tabel gaji single salary. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat bersama kira-kira apa tujuan penerapan single salary ini. Kalau memang tidak ada tujuan baiknya, tentunya tidak diterapkan Bapak Ibu, tetapi karena dianggap hal baik, kemudian positif, maka tujuannya itu sudah dirumuskan dan telah dikaji oleh para pejabat negara kita. Ikuti informasinya sampai selesai. Oleh Liputan 6 membuat satu informasi Bapak Ibu terkait dengan penerapan single salary ini, di mana rencana penerapan single salary ini adalah bagian dari rencana kerja pemerintah atau RKP 2025. Rencana penerapan single salary diusulkan untuk dijalankan pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilihan Presiden 2024. Transformasi ini juga meliputi reformasi kelembagaan, manajemen talenta, serta penguatan tata kelola aparatur sipil negara secara keseluruhan. Selain itu juga, kebijakan terkait reformasi sistem pensiun dan penghargaan non-material bagi aparatur sipil negara yang bertugas di daerah tertinggal juga akan diatur dalam strategi perubahan ini. Jadi single salary adalah upaya pemerintah dalam menciptakan sistem penggajian yang lebih adil dan mendorong peningkatan kinerja serta profesionalisme aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi berikut ini Bapak Ibu disampaikan ke kita apa tujuan ya mengenai penerapan skema single salary ini. Ikuti terus informasinya. Tujuan penerapan skema single salary untuk aparatur sipil negara. Disampaikan bahwa penerapan skema single salary memiliki beberapa tujuan strategis yang sifatnya fokus pada penyederhanaan dan peningkatan transparansi dalam sistem penggajian aparatur sipil negara. Nah, berikut ini diurai Bapak Ibu, ada beberapa tujuan penerapan skema single salary ini. Yang pertama, menyederhanakan struktur penggajian. Skema single salary dirancang untuk menyatukan berbagai komponen penghasilan PNS seperti gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan menjadi satu penghasilan tunggal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan gaji, mengurangi kompleksitas sistem penggajian, serta meningkatkan efisiensi dalam administrasi kepegawaian.
Informasi lain mengenai tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan Bapak Ibu dipisah dalam tabel gaji. Nah, tetapi pada informasi kali ini katanya itu disatukan ya dalam tabel gaji, kecuali komponen gaji lain seperti tunjangan keluarga, tunjangan anak, demikian dengan tunjangan pangan. Seterusnya yang kedua, meningkatkan keadilan dan transparansi. Dengan sistem grading yang menilai beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan, skema ini memastikan bahwa gaji yang diterima PNS lebih adil dan sebanding dengan kontribusi dan risiko yang dihadapi. Ini kemungkinan para pegawai negeri sipil dan jabatan yang sama memperoleh penghasilan yang berbeda sesuai dengan penilaian kinerja dan tanggung jawab individu. Yang ketiga, mendorong peningkatan kinerja. Skema ini mengaitkan tunjangan kinerja dengan hasil kerja PNS, di mana pencapaian kinerja yang baik akan menambah penghasilan, sementara kinerja yang kurang memadai akan mengurangi tunjangan. Nah, tentunya yang menentukan besar kecilnya tunjangan ya yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu ASN, baik PNS maupun P3K, yaitu kinerja. Hal ini bertujuan untuk mendorong PNS bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif karena penghasilan mereka secara langsung terhubung dengan capaian kinerja. Hal keempat yang menjadi tujuan penerapan skema single salary yaitu meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Melalui penggabungan tunjangan kemahalan, skema ini memperhitungkan indeks harga daerah tempat ASN bertugas, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga gaji mereka akan lebih sesuai dengan biaya hidup di masing-masing wilayah. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, terutama bagi mereka yang bekerja di daerah-daerah dengan biaya hidup yang tinggi. Tujuan yang kelima penerapan skema single salary yaitu memperkuat tata kelola dan profesionalisme aparatur sipil negara. Nah, ini harus diketahui oleh Bapak Ibu aparatur sipil negara ya, baik PNS maupun P3K terkait dengan tujuan penerapan skema single salary ini. Salah satunya, poin kelima, yaitu memperkuat tata kelola dan profesionalisme aparatur sipil negara. Penerapan skema ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ASN secara keseluruhan dengan tujuan jangka panjang untuk membangun lembaga pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Nah, seterusnya Bapak Ibu, kapankah diberlakukan skema single salary ini? Informasi mengatakan bahwa seluruh ASN, baik PNS maupun P3K, dijadwalkan untuk mulai menerapkan atau diterapkan pada tahun 2025 mengenai skema single salary. Rencana ini merupakan bagian yang telah dirancang ya dari rancangan kerja pemerintah atau RKP 2025 yang akan diimplementasikan pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemenang Pilpres 2024. Selain informasi penggajian, RKP 2025 juga mencakup upaya penguatan tata kelola ASN, pengembangan kompetensi pegawai, reformasi sistem pensiun, serta menyusun kebijakan pemberian penghargaan, terutama bagi ASN yang bertugas di daerah tertinggal dan terpencil. Implementasi skema single salary ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola kepegawaian di Indonesia mulai tahun depan, yaitu tahun 2025. Semoga saja Bapak Ibu pada tahun 2025 ke depan skema single salary ini diterapkan, demikian dengan tunjangan yang akan naik juga dan juga ya tentang insentif. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.